Ya, selamat pagi pemirsa. Kayaknya kita harus lanjutin lagi deh pembahasan yang tadi. Soalnya kalau tadi tuh mungkin 10,5 menit ya, mungkin takutnya ada yang kurang kali ya. Pakai ini saya tambah dengan pembahasan yang kita lebih dalemin dikit lah ya. Dalemin tipis-tipis tentang yang tadi gitu. Sebenarnya gini, saya ngomong begini tuh, angkat tema ini tuh bukan karena merespon komenannya Lokajaya ya di salah satu grup Facebook yang kaitannya dengan masalah yang kita bahas saat ini, yaitu pelet dan santet gitu. Tapi ada salah satu ulama ya yang membongkar pola pemurtadan yang dilakukan oleh kalangan non-muslim itu dengan menggunakan perantara ilmu hitam gitu loh. Nah, apa ilmu hitamnya? Nah, nanti Anda boleh tonton pengakuannya melalui saluran YouTube Jadid Hidayah Mu'alaf Channel atau Jadid HMC. Silakan nanti tonton aja di situ. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi kepada Anda, disclaimer on, baik itu di part pertama maupun di part kedua yang saat ini murni pendapat pribadi saya ya teman-teman ya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, dan wajar apabila kalau 100% ini bias ya. Bias, dan ini memang sekali lagi adalah konten yang 100% subjektif ya. Jadi subjektif teman-teman ya, bukan konten yang Anda harapkan banget untuk bisa fair and square, objektif gitu, itu jauh ya. Oke. Nah, kita sekarang mulai dari ngelanjutin yang tadi deh ya. Tadi kan saya keputus di poin pelet. Saya pribadi menilai pelet dan santet itu benar adanya dan nyata adanya. Pertama, karena memang sihir itu sudah ada dari zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan ada satu riwayat juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah terkena sihir, pernah kena santet, pernah kena guna-guna sama orang gitu. Konon katanya satu riwayat itu berbunyi demikian. Nah, itu sudah cukup menjadi dasar gitu ya buat saya mempercayai bahwa yang namanya pelet dan santet itu benar adanya. Dan apalagi di ruang-ruang publik seperti di YouTube itu banyak dibahas tentang konten-konten begituan, termasuk ada pengakuan orang yang sekarang ini statusnya adalah mantan dukun ya, mantan dukun santet, mantan dukun pelet dan sebagainya gitu. Itu baik, ada loh yang seperti itu. Bahkan sampai ada orang yang ya melakukan itu pun ada testimonialsnya gitu loh. Nah, ini kan menunjukkan sebuah bukti nyata bahwa yang namanya pelet dan santet itu benar adanya. Menurut saya loh ya. Menurut saya loh, ini pandangan subjektif, bukan Anda harapkan objektif, fair and square atau gimana, enggak. Ini jauh banget. Kalau Anda memang orang yang nggak begitu mengerti dan nggak gitu paham, dan Anda adalah orang yang sama sekali nggak mempercayai hal-hal yang goib atau mythical atau mistis gitu ya, lebih baik skip aja, cari video saya yang lain yang bisa Anda tonton, itu aja. Atau cari video lain yang Anda bisa tonton, that's it, daripada Anda komentar yang nggak karu-karuan. Nah,
Oke, ada kereta lewat. Tahan dulu. Kita abadikan sesuatu ya. Karena buat saya hampir semua perkara dalam hidup ini tuh apa ya, goib teman-teman. Dan di dalam Islam sendiri kan ada satu keilmuan yang ini bukan mengandalkan ilmu kezohiran, tapi ilmu kebatinan. Namanya laduni, atau mungkin Anda mengatakan itu tasawuf ya. Ini kan ilmu spiritual ala Islam, ilmu supernatural ala Islam gitu loh. Atau sufisme itu kan adalah sebuah hal yang istilahnya melibatkan kebatinan dalam Islam. Dan Allah sendiri juga mengatakan dalam ayat ketiga dari Al-Quran surah Al-Baqarah itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib wa yaqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa kita disuruh untuk mempercayai dan mengimani perkara-perkara yang sifatnya gaib gitu. Teman saya Mbak Ani Pis yang ada di Hong Kong, Mbak Ani yang ada di Hong Kong itu betul mengatakan bahwa Allah itu gaib, karena kita nggak bisa melihat Allah secara zahir. Tapi kenapa kita mempercayai Allah itu hadir, Allah itu ada wujudnya? Ya karena itu mengandalkan ilmu kebatinan, bukan sesuatu yang harus kita anggap harus zahir, harus di logika harus gitu, bukan. Gitu loh. Nah, kembali lagi ke tema ya. Saran saya kalau untuk menghadapi orang seperti Lokajaya kayak gitu, kalau Anda para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini tuh adalah orang yang mantap. Adalah orang yang memang mengerti dan paham gitu ya tentang dunia gaib, dunia supernatural. Ya intinya kalau saya pinjem istilah acara di Trans TV zaman dulu itu dunia lain gitu ya. Ya itu ya jangan diserang pribadinya juga, jangan juga dikata-katain apa segala macam. Pada intinya gini lah, kalau saya biar tidak terlalu memancing kekeruhan, pada intinya ya silahkan datang dan saksikan sendiri deh dan buktikan sendiri deh kalau memang perlu pembuktian. Tapi kalau Anda tanya saya pribadi, itu ada, nyata adanya gitu loh. Kalau saya begini, kalau Anda memang orang yang nggak ngerti, nggak paham dan nggak ini begituan gitu ya, nggak memahami tentang dunia goib, dunia lain dalam tanda kutip, lebih baik katakan saja saya tidak tahu atau wallahu alam. Saya hanya percaya dunia nyata yang zahir-zahir, yang real-real aja gitu loh. Nah, termasuk yang belakangan ini viral tuh masalah cek khodam. Ya kan? Ini kan gara-gara efek TikTok lagi. Orang cek khodam sampai ketik di mana-mana cek khodam gitu loh. Dan bahkan orang sampai betah berlama-lama nontonin live-nya. Nah ini kan bukti, kita nggak boleh menyebut masyarakat kita primitif dan sebagainya, nggak boleh. Saya jujur nggak setuju dengan itu doktrin Wahabi kalau kayak gitu. Saya nggak setuju. Nah memang sedari dulu, saya tegaskan sekali lagi ya, masyarakat Indonesia itu sudah dalam tanda kutip akrab hidup berdampingan dengan entitas gaib, dengan dunia supernatural, dengan dunia spiritual ya. Jadi
negara Indonesia ini negara spiritualis gitu loh, negara yang spiritual banget gitu loh. Makanya Opung Muhtar Lubis almarhum itu sampai mengatakan masih banyak orang-orang di Indonesia yang percaya yang namanya tahayul gitu. Nah tapi kalau yang ini ya semua kembali lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Saya nggak berani menghakimi ya, nggak berani menghakimi gitu. Kalau dianggap, kalau mungkin ya, mungkin Anda menganggap itu tahayul, ya just keep it for yourself gitu loh. Simpan aja untuk diri Anda sendiri. Jangan Anda pukul rata ke orang lain. Jangan, kepercayaannya kan beda-beda gitu. Dan saya juga gak akan memukul rata kepercayaan saya kepada pelet dan santet yang benar adanya kepada orang lain. Kalau orang lain gak percaya, ya it's okay, itu kepercayaan mereka. Tapi kalau saya ada, ya ini adalah pandangan pribadi saya dan I'll keep it for myself gitu loh. Nah, balik lagi ya, masalah cek khodam. Pandangan saya adalah satu hal yang wajar gitu ya. Karena kan saking Indonesia ini adalah negara yang saking spiritualnya atau tingkat tinggi gitu ya. Orang itu jadi antusias akan begituan gitu loh. Terlepas dari mau terima apa enggak, percaya atau enggaknya, ya itu sih wallahu alam bisawab ya. Tapi kalau saran saya gini, jangan jadikan itu sebagai tujuan kepercayaan akhir. Sekali lagi ya, kalau masukan saya gini ya, masalah berhasilnya pelet dan santet itu adalah izin dari Allah. Masalah berhasil tidaknya cek khodam, orang yang ya konon katanya bisa mengecek mengecek hasil mengecek khodam kita itu benar kelihatan apa enggak gitu ya, benar kelihatan apa enggak, dan benar enggaknya khodam yang ada di sekitaran kita itu sesuai gitu ya, itu kan juga kita taunya atas izin Allah gitu loh, atas kehendak dari Allah gitu loh. Makanya saya selalu bilang simple aja, kalau memang itu terjadi, semua hal itu terjadi, ya memang udah jalannya Allah, memang udah jalannya, memang itu diizinkan Allah untuk terjadi, dan memang udah itu di jalan Allah untuk terjadi. Tapi kalau belum terjadi, ya Allah belum mengizinkan atau memang bukan jalannya untuk terjadi gitu. Namanya juga manusia, bisa benar bisa salah ya kan. Bisa saja kita misalkan nih mau taruhlah misalkan kita mau memelet seseorang gitu ya, tapi malah meleset orang lain yang kena. Namanya manusia, bisa salah gitu loh. Atau cek khodamnya bisa salah, tebakannya bisa salah ya, namanya juga manusia. Jadi jangan jadikan itu sebagai tujuan akhir kepercayaannya. Jangan ya, jangan. Tetap kita percaya semua terjadi atas izin Allah gitu ya. Berhasilnya pelet itu ya karena memang Allah yang menghendaki itu terjadi gitu loh. Tapi orang bisa sembuh dari guna-guna pun juga atas izin Allah. Walaupun udah sedemikian rupa kita berikhtiar, kita bawa ke sana kemari, tapi orang ini bahkan sampai diruqyah berkali-kali belum sembuh juga guna-gunanya ya, atau jampi-jampinya itu ya karena memang Allah belum mengizinkan untuk terjadi. Simple. Allah belum mengizinkan untuk terjadi, atau bisa jadi orangnya yang gak rela, atau orangnya yang gak mau disembuhin dari jampi-jampi dan guna-guna itu. Jadi sekali lagi, saya juga masih belum terlalu paham, masih awam lah, masih perlu belajar lagi saya tentang dalam tanda kutip dunia lain ini gitu loh. Tapi saran saya jangan menghakimi gitu loh. Jangan mengatakan mana itu santet, pelet santet gak ada. Ya silahkan aja Anda kontak, Anda
ini dan Anda buktikan sendiri aja deh gitu loh. Yang penting apa? Uang maharnya ada gitu loh. Uang mahar untuk bayar ritualnya itu ada gitu loh. Dan Anda jangan kemana-mana, saksikan aja sendiri gitu loh. Saksikan aja sendiri, benar tidaknya ya, benar tidaknya. Itu aja sih dari saya. Jadi mohon maaf teman-teman ya, ini sekali lagi adalah pandangan yang sangat-sangat subjektif dari saya gitu ya. Jadi apa namanya, tapi tetap mohon maaf saya bilang ya, tetap serahkan semuanya kepada Allah gitu. Tetap kita harus percaya kepada Allah gitu ya, bukan percaya kepada selain daripada Allah gitu ya. Gitu. Kalau berhasil tidaknya yang tadi itu semua tergantung ridho dan izin dari Allah gitu loh. Simple. Jadi tetap tingkat kepercayaan paling akhir kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain gitu. Kalau misalkan nih ya memang udah waktunya terjadi, kalau memang belum, kan tadi udah saya bilang, kalau memang udah rezeki pasti kejadian. Kalau memang belum rezeki ya belum kejadian. Simple aja. Oke, selamat pagi, selamat berakhir pekan ya kawan-kawan semua.